Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya guru PAI kelas 7 akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu ingin meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya silahkan kalian menyimak video yang berikut ini, kemudian kalian mencoba untuk memahaminya ya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 7, bab 7, yaitu tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tentang siapakah malaikat itu. Coba diperhatikan di sini ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Perbedaan yang nyata antara manusia dan malaikat adalah dari ketaatannya kepada Allah. Malaikat tidak diberikan nafsu oleh Allah, sehingga semua tindakannya itu murni untuk menyembah Allah. Sama halnya dengan manusia, malaikat itu juga termasuk kepada makhluk Allah. Maka Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Tetapi meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaan malaikat. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19, dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Al-ayah, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-19. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari cahaya Allah. Malaikat ini diciptakan sebagai utusan-utusan untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, di sini sebetulnya bukannya Allah tidak kuasa untuk mengurusi segala urusan, tetapi dari sisi kepantasan. Jadi, Allah menciptakan malaikat itu bukan Allah tidak mampu untuk mengurusi segala hal di alam semesta ini, tetapi dari segi kepantasan. Sehingga Allah menciptakan malaikat yang mewakilinya untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai sifat-sifat malaikat.
Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain, yang pertama adalah malaikat itu senantiasa patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Nah, ini dimungkinkan karena malaikat diciptakan Allah tanpa diberikan nafsu, sehingga semua perbuatannya itu murni hanya untuk mengikuti perintah Allah. Yang kedua, malaikat itu dapat merubah wujudnya sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang malaikat Jibril itu mendatangi Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk aslinya, seperti ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, atau bisa juga dalam bentuk yang lain, misalkan menyamar sebagai seorang manusia ya. Kemudian yang ketiga, malaikat ini tidak makan dan tidak minum. Jadi malaikat diciptakan Allah dengan memiliki kemampuan yang berbeda dengan manusia, di mana malaikat itu tidak memerlukan asupan makanan dan minuman seperti layaknya manusia. Yang keempat, malaikat ini tidak memiliki jenis kelamin. Jadi tidak seperti manusia yang ada laki-laki dan perempuan, malaikat tidak memiliki jenis kelamin, sehingga malaikat tidak menikah seperti halnya manusia. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Jadi malaikat itu tidak memiliki kejenuhan, tidak memiliki kelelahan, dan seluruh hidupnya itu tercurah untuk beribadah kepada Allah. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat dari malaikat, kita akan mengkaji beberapa perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Nah, coba diperhatikan tabel ini. Yang pertama, kita akan melihat tentang malaikat dulu. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin itu diciptakan dari api. Nah, manusia ini diciptakan dari tanah. Kemudian, malaikat itu termasuk makhluk gaib. Jin juga termasuk makhluk gaib, artinya tidak mampu ditangkap oleh panca indera manusia. Nah, tetapi manusia ini adalah makhluk yang terlihat atau mampu dirasakan, mampu dipegang, mampu disentuh, mampu dibaui ya. Nah, itulah manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang nyata. Yang ketiga, malaikat ini selalu patuh dan taat kepada Allah, karena memang malaikat itu tidak memiliki nafsu ya. Nah, sedangkan jin ini dengan manusia itu sama persis kalau dari kepatuhan, karena jin dan manusia itu diberikan oleh Allah yaitu nafsu, sehingga dia memiliki kekuatan untuk mengikuti atau menolak perintah Allah. Kemudian yang keempat, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Nah, sedangkan jin dan manusia itu memiliki keterbatasan, sehingga dia memerlukan asupan tenaga, asupan energi, sehingga malaikat dan jin itu memerlukan makan dan minum. Yang kelima, malaikat itu pikirannya jernih dan lurus, logis ya, karena malaikat itu memiliki akal. Nah, jin dan manusia itu pikirannya dapat jernih dan lurus, tetapi pikirannya pun dapat berubah-ubah, karena manusia dan jin ini memiliki nafsu yang mampu merubah dari sifat akal. Yang keenam, malaikat itu tidak memiliki nafsu. Nah, sedangkan jin dan manusia ini memiliki nafsu, sehingga dia mampu berkehendak di luar perintah Allah. Jadi manusia dan jin mungkin ada yang baik dan mungkin juga ada yang tidak baik, gitu ya. Ada yang soleh dan mungkin juga ada yang salah ya, seperti itu. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj ini bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di sana terdapat 70.000 malaikat. Nah, ini adalah sebuah hadis ya. Dengan adanya 70.000 malaikat pada hadis ini mengindikasikan bahwa jumlah malaikat itu sesungguhnya sangat banyak sekali. Tetapi yang wajib kita ketahui ini hanya 10 saja. Ya.
Yang pertama adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini adalah malaikat yang memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi Allah. Apakah itu kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, dan sebagainya. Itu merupakan tugas dari malaikat Jibril. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini memiliki tugas untuk menyampaikan rezeki kepada seluruh makhluk di dunia ini, termasuk kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian ada malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini yang memiliki tugas untuk meniup trompet sangkakala dikala hari kiamat telah tiba. Kemudian yang keempat adalah malaikat Israel. Nah, malaikat Israel atau malakul maut ini memiliki tugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk Allah. Yang kelima adalah malaikat Raqib. Nah, malaikat Raqib ini memiliki tugas untuk mencatat seluruh amal baik yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ada yang keenam, malaikat Atid. Nah, sebaliknya, malaikat Atid ini yang bertugas untuk mencatat seluruh amal buruk atau amal jelek yang dilakukan oleh manusia. Yang ketujuh ada malaikat Munkar. Kemudian yang kedelapan ada malaikat Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini memiliki tugas sebagai malaikat yang bertugas menjaga serta menanya di alam kubur ketika manusia telah meninggal. Kemudian yang kesembilan ada malaikat Malik. Nah, malaikat Malik adalah yang bertugas untuk menjaga pintu neraka. Yang kesepuluh adalah malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan yang memiliki tugas untuk menjaga pintu surga. Nah, ada beberapa hikmah dari beriman kepada malaikat. Yang pertama ini akan memotivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah malaikat ini mengawasi semua perkataan dan perbuatan kita. Jadi ini lebih membuat kita menjadi lebih waspada, ya. Yang ketiga adalah memberi rasa optimis untuk selalu berusaha dalam kehidupan. Kemudian yang keempat adalah memotivasi kita untuk selalu beramal soleh. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak ya. Assalamualaikum.